Bapak Presiden meminta saya untuk menyampaikan kepada media bahwa beliau menugaskan saya untuk tetap menjadi Menteri Keuangan. 5 tahun ke depan, mohon maaf, saya udah nggak ada beban. Saya udah nggak bisa nyalonkan lagi. Jadi apapun yang paling baik, terbaik untuk negara akan saya lakukan. Jokowi melindungi dia secara politik hingga Bu Sri Mulyani lebih aman dalam menjalankan tugasnya yang berat. Saya percaya dengan leadership-nya dan oleh karena itu saya bersedia untuk masuk di dalam kabinet untuk membantu. Tebak, siapa yang takut ketika Sri Mulyani menjadi Menteri Keuangan lagi? Ya, Abu Rizal Bakri. Kisah konflik antara Abu Rizal Bakri dan Sri Mulyani tentang hutang-hutang Bakri yang belum dilunasi. Pemerintah memastikan terus menagih pembayaran utang penanggulangan lumpur Sidoarjo sebesar Rp773,3 miliar kepada PT Lapindo Brantas dan PT Minarak Lapindo Jaya. Ical ngeri membayangkan bagaimana dia akan ditagih hutang Lapindo oleh Sri Mulyani. Dan memang terjadi. Sampai sekarang anak perusahaan Ical Bakri terus ditagih uang Rp1,9 triliun oleh pemerintah. Kalau tidak aset-aset mereka akan disita. Tujuan yang ingin dicapai oleh Presiden kan tugas kita adalah melihat apa resource yang kita miliki, opsi-opsi kebijakannya seperti apa. Kadang-kadang kalau Presiden memutuskan sesuatu dan ingin mencapai sesuatu, itu tidak berarti tidak ada implikasinya. Menjabat di tahun 2005, Bu Sri Mulyani langsung menggebrak dengan menggenjot perusahaan-perusahaan besar supaya melunasi pajaknya. Dan ternyata sesudah Bu Sri Mulyani menjabat, ketahuan kalau PT Kaltim Primakol, PT Bumi Resources, dan PT Arumin Indonesia menunggak pajak lebih dari Rp2 triliun. Perusahaan siapa itu? Ternyata itu perusahaan punya Abu Rizal Bakri. Maka terkuaklah konflik panjang Abu Rizal Bakri dan Sri Mulyani. Dari kasus pajak, Senturi, Lapindo, hingga BLBI. Kementerian Keuangan memastikan tengah mengecek klaim PT Lapindo Brantas dan PT Minarak Lapindo Jaya yang mengaku memiliki piutang kepada pemerintah sebesar $128,24 juta atau sekitar Rp1,9 triliun. Jadi berbagai hal ini yang merupakan kebutuhan untuk Presiden bisa mencapai tujuan cita-citanya dan kita tetap memberikan tentu saja pilihan-pilihan, menyampaikan kalau ada hal-hal yang memang kendala yang tidak bisa diatasi. Kalau ini kendala politik tentu Presiden akan mengatasinya melalui kekuatan politik yang dimiliki. Sampai sekarang anak perusahaan Ical Bakri terus ditagih uang Rp1,9 triliun oleh pemerintah. Kalau tidak aset-aset mereka akan disita. Abu Rizal Bakri dulu beda dengan yang sekarang. Sekarang dia bukan siapa-siapa dan tidak punya kekuatan apa-apa. Kemenq masih mempelajari keinginan Lapindo untuk menyelesaikan pembayaran utang dengan perjumpaan utang atau membayar utang dengan piutang. Saat ini pemerintah terus menagih utang sekaligus melakukan pendampingan untuk perbaikan kualitas aset Lapindo yang dapat diserahkan kepada pemerintah apabila terjadi gagal bayar. Republik ini akan jalan selamanya. Dan oleh karena itu tujuan yang dicapai oleh Presiden merupakan suatu tahapan di dalam mencapai cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia. Sehingga dia tidak hanya untuk tujuan itu sendiri tapi untuk membangun tujuan yang akhir Republik. Kasus ini populer dengan nama Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Kenapa berbahaya? Karena mereka yang dulu dipinjami pemerintah itu ada yang sudah kaya raya, bahkan ada yang punya partai segala. Kita tegaskan Anda punya utang kepada negara, ini utangnya, ini buktinya, tolong datang untuk memastikan kapan bayarnya. Kita utang-utang yang kita sekarang pun kalau ditanya kapan kembalinya tentunya tidak tahu. Itu adalah urusan daripada pemerintahan berikutnya. Ini adalah sesuatu yang bisa kita juga lakukan karena nama-nama mereka jelas, perusahaannya mungkin dulu ada dan oleh karena itu tadi aset tracingnya menjadi penting
dan kemudian obligasi atau kewajibannya bisa diidentifikasi. Di sini Satuan Tugas BLBI menyita aset-aset milik Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto dengan perkiraan total nilai sebesar 600 miliar hingga 1,2 triliun rupiah. Bu Sri Mulyani, Menteri Keuangan kita kali ini galak banget. Beda banget dengan waktu dia menjabat di posisi yang sama di masa presidennya SBY. Penyitaan ini dilakukan karena Tommy masih belum melunasi hutangnya kepada pemerintah Indonesia senilai total 2,374 triliun rupiah. Kita akan bekerja sama dengan Bank Indonesia dan OJK agar tadi akses mereka terhadap lembaga-lembaga keuangan bisa dilakukan pemblokiran. Ini membuat Bu Sri Mulyani menjadi panglima perang yang ada di garis depan untuk mengembalikan uang sisa hutang dengan jumlah total 110 triliun rupiah. Kalau kendalanya adalah finansial, apa yang bisa dilakukan? Jadi itu yang kita lakukan dari sisi membangun hubungan antara presiden dengan pembantu-pembantu presiden dan membantu tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan janji presiden melalui rambu-rambu yang dianggap prudent karena tujuan ini kan tidak hanya 5 tahun. Jadi kalau mendengar Fadel Muhammad, Wakil Ketua MPR, ribut memerintahkan Jokowi supaya memecat Sri Mulyani, saya sih ketawa aja. Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad meminta Presiden Jokowi memecat Sri Mulyani. Jangan ujuk-ujuk kok minta pecat dan mentang-mentang anggota MPR. Ya jangan salah, cara-cara seperti itu malah nggak produktif. Lakukan rapat dengan pemerintah, cari solusi. Kalau dengan cara minta diberhentikan segala macam, biasanya malah dipertahankan sama Pak Jokowi. Nah kan sia-sia kalian tuh. Itu uang hanya untuk yang diberikan sekarang hanya untuk digunakan selama 6 bulan saja. Ada kegiatan-kegiatan penelitian. Pak Fadel ingat, saya sih masih ingat bahwa Bank Intan milik Anda itu masih berutang loh sama negara 136 miliar rupiah. Selama ini orang tidak tahu yang motong sebenarnya kita di Bappenas. Jadi kemarin waktu di Bali, saya waktu pertama kali duduk itu langsung ditembak sama Bu Sri Mulyani. Dia bilang, itu yang motong, saya yang kena. Dia bilang. Ya kita butuhkan 1,4 triliun baru bagus supaya semua bisa jalan dengan baik. 1,2 juga sebenarnya sudah cukup. Kalau udah cuma dapat setengah ya bekerja kan 6 bulan. Soal utang yang 136 miliar, bayar dong. Itu duit negara loh, duit rakyat. Jangan mikirin diri sendiri. Masa ketua atau wakil ketua MPR kayak gitu. Padahal yang memotong anggaran itu bukan di Kementerian Keuangan. Tapi saya senang juga, ya Bu Winnie ya, yang memotong anggaran itu di Bappenas. Setelah ditunjuk sebagai Menteri Keuangan oleh Presiden Joko Widodo pada Rabu kemarin, Sri Mulyani resmi mundur dari jabatan prestisiusnya sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia. Dan tidak hanya itu, Sri Mulyani rela melepas gaji besarnya di Bank Dunia. Membentuk Satgas BLBI untuk mengejar hutang-hutang itu. Apalagi sekarang kita sedang lagi rame-ramenya mempersiapkan untuk PP, pokok-pokok haluan negara yang diminta oleh partai-partai yang ada dan masukan begitu banyak dari masyarakat. Tidak cukup uangnya, Bung Fadel? Tidak cukup uangnya? Tidak cukup. Kan dulu Bank Intan, banknya Fadel Muhammad itu dapat kucuran dana BLBI, tapi belum dikembalikan loh. Dan sekarang Bu Sri Mulyani lewat perpres untuk mengejar utang-utang BLBI sedang menagih ke Bapak. Ya, bagaimana MPR kemudian mengintervensi kelembagaan presiden meskipun tidak secara langsung gitu ya. Wah, ini kalau seluruh pimpinan desa, kepala desa di seluruh Indonesia sudah mengerti statistik dengan baik, maka mudah-mudahan mereka semua akan mengerti, akan lebih memahami Ibu Sri Mulyani. Berdasarkan data Bank Dunia yang dihimpun Detik Finance, gaji Sri Mulyani dalam 1 tahun mencapai 381.250 dolar Amerika Serikat atau sekitar 4,9 miliar rupiah. Jika dirata-ratakan dalam 1 bulan, Sri Mulyani mengantongi gaji 413 juta rupiah. Desakan agar Sri Mulyani mundur dari jabatannya juga diutarakan oleh Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad.
Fadel menyebut Sri Mulyani kerap memotong anggaran MPR. Ya, kita butuhkan 1,4 triliun baru bagus supaya semua bisa jalan dengan baik. 1,2 juga sebenarnya sudah cukup. Kalau udah cuma dapat setengah ya bekerja kan 6 bulan. Negara ini diurus dengan baik, benar, dan sungguh-sungguh. Kami menjaga republik ini dengan profesional. Kita tahu bahwa penetapan menteri itu kan menjadi otoritas presiden ya. Deretan jumlah nominal ini rela dilepas oleh Sri Mulyani untuk kembali menjabat sebagai Menteri Keuangan dan membantu Presiden Joko Widodo dalam membenahi perekonomian Indonesia.